Oke, terima kasih Mbak Bibi ya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya, salam harmoni. Yang saya hormati Bapak Ibu Korprodi yang hadir di tengah kita, yaitu Ibu Korprodi Pendidikan Sejarah, dan Bapak Korprodi Pendidikan Sosiologi, kemudian senior kita Bapak Dirwayan Mudane, kemudian yang saya hormati pula Bapak Koordinator Lab ya jurusan SSP, serta Bapak Ibu dosen dan mahasiswa yang hadir pada acara diskusi kita hari ini. Pertama-tama sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa, ya, mari kita panjatkan puji syukur ke hadapan beliau karena berkat Asung Kertawara Nugrahinya, namanya program yang dirancang oleh Koordinator Lab SSP Bapak Ahmad Ginanjar Purnawibawa akhirnya bisa terlaksana. Nah, Bapak Ibu serta adik-adik mahasiswa yang saya hormati, tema yang diusung oleh panitia pada kesempatan ini dengan topik dinamika sosial masyarakat pesisir di Bali Utara memang sangat tepat sekali ya, karena Bali Utara ini adalah kalau dilihat secara geografis dari timur sampai ke barat itu adalah wilayahnya, enklave-nya adalah berupa pantai. Nah, kalau kita membaca sumber-sumber sejarah bahwa masuknya peradaban yang pertama kali masuk ke Bali dari masa migrasi bangsa-bangsa dari Asia Tenggara ke Nusantara, itu salah satunya adalah di Bali Utara. Demikian juga ketika peradaban Hindu-Buddha masuk, kemudian peradaban Islam masuk juga melalui pintu Bali Utara. Nah, tentu masuknya gelombang-gelombang peradaban tersebut menyebabkan Bali Utara menjadi daerah yang sangat multikultural. Kita bisa lihat kajian-kajian dari Bapak Ibu staf dosen, ya, misalnya senior kita yang sudah pensiun, Profesor Dr. Tengah Bawaan Maje, kajiannya tentang masyarakat multikultural di Bali Utara sudah memberikan gambaran hal tersebut. Demikian juga penelitian Pak Dirwayan Mudane yang sangat getol sekali meneliti tentang nelayan di Bali Utara juga memberikan gambaran yang demikian. Penelitian Tiang ya dengan Pak Dirwayan Suyase, Pak Dirwayan Sugiyarte tentang Subak juga menggambarkan bahwa Bali Utara ini adalah sangat multikultural. Nah, hal menarik yang kita bisa mungkin gali dari tema ini adalah ternyata adanya kearifan-kearifan lokal atau local wisdom ya yang bisa kita diskusikan pada hari ini. Nah, penelitian dari Pak Dirwayan Mudane misalnya di Pemutaran, bagaimana masyarakat pesisir di Bali Utara menjaga kondisi terumbu karang yang awalnya ya, mengalami kerusakan karena penggunaan bahan peledak, ya, racun untuk menangkap ikan, ya, dan juga untuk mencari ikan hias di pantai tersebut di Pemutaran akhirnya bisa dicegah dengan menggunakan hukum adat yang diatur di dalam Awi-Awi. Demikian juga masyarakat yang ada di desa Jula, Bondalem, ya, di sepanjang pantai yang masyarakatnya di sekitar Kecamatan Tejipule juga melakukan hal tersebut. Nah, satu hal tantangan lagi yang
harus kita juga mendapat perhatian adalah kemultikulturalan dari masyarakat Bali Utara ini. Nampaknya di era postmodern ini menghadapi berbagai tantangan. Kalau kita cermati berbagai media sosial, ya kalau Bapak Ibu atau saya yang rajin untuk membaca berbagai artikel, ya, bahwa dengan adanya penggunaan sosial media yang mungkin dalam bahasanya kebablasan, sering sekali ada konten-konten yang sifatnya yang sifatnya bisa merusak tatanan Bhinneka Tunggal Ika kita. Ya, mudah-mudahan generasi muda kita, mahasiswa, bisa mencermati berbagai artikel-artikel yang sifatnya memecah belah Kebhinneka Tunggal Ikaan kita itu bisa dicegah, gitu ya. Nah, saya dengan permintaan dari panitia, maka selaku ketua jurusan Sejarah Sosiologi dan Perpustakaan, maka acara diskusi dengan tema dinamika sosial masyarakat pesisir di Bali Utara saya nyatakan resmi untuk dibuka dengan ketukan meja 3 kali. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada saudara moderator, yaitu Bapak Wibi. Terima kasih. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih kepada Bapak Gatot Sudana Arta selaku Ketua Jurusan SSP sudah berkenan memberikan sambutan dan juga membuka jalannya acara. Jadi mungkin saya bisa membacakan sedikit ya sebelum kita mulai diskusi gitu. Sebetulnya siapa narasumber kita hari ini gitu. Pasti penasaran kan? Dan saya udah izin kemarin. Ini acaranya mungkin temanya santai. Jadi seriusnya sudah selesai. Sekarang santai aja. Karena Ibu Gresti orangnya juga santai. Jadi narasumber kita hari ini adalah Ibu Gresti Sari Borusitepu. Dia sekarang adalah pengajar di Universitas Pendidikan Ganesha di jurusan Biologi dan Kelautan Perikanan, terutama di program studi aquakultur dan budidaya perikanan, budidaya kelautan. Ya, mohon maaf Bu, saya belum hafal jurusan di sana. Nah, dan sebelum menjadi pengajar, beliau ini adalah alumni dari jurusan perikanan di Universitas Sriwijaya, kemudian melanjutkan studinya di Institut Pertanian Bogor, atau yang sekarang kita kenal sebagai IPB University, itu di jurusan teknologi perikanan, dan lulus dengan sangat memuaskan. Nah, dan banyak juga pengalaman beliau di baik sebagai asisten riset, asisten laboratorium, sampai magang, terutama di bidang pengolahan hasil laut gitu. Jadi Ibu Gresti ini memang sangat sudah dekat dengan Denny Mansyaikan lah statusnya sebagai ahli perikanan gitu. Jadi dan mungkin sedikit peraturan ya kepada peserta. Hari ini apa saja yang harus dilakukan untuk mengikuti ini supaya tertib. Jadi harap mematikan mikrofon dan menyalakan kamera selama sesi penyampaian materi. Kemudian ketika sesi diskusi nanti, jika ingin bertanya silahkan menggunakan fitur raise hand sebelum bertanya, atau silahkan tuliskan pertanyaan nanti di kolom komentar gitu. Nah, tanpa menunda lebih lama lagi, sepertinya Ibu Gresti sudah tidak sabar, waktu dan tempat saya persilahkan kepada Ibu Gresti. Oke, terima kasih Pak Wibi untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Suara saya cukup jelas ya, Pak? Jelas dan merdu, Bu. Jelas, Bu. Oke. Oke, jadi dalam kesempatan ini, sebelumnya terima kasih sekali kepada panitia diskusi santai ini yang sudah mempercayakan saya boleh sharing gitu ya. Di sini saya sama sekali bukan ahli gitu ya, tapi saya hanya membagikan sedikit experience saya gitu, membagikan sedikit pengalaman yang saya dapatkan gitu.
Dan dalam kesempatan ini, mungkin yang saya hormati adalah Ketua Jurusan dari SSP, yaitu jurusan Sejarah, Sosiologi, dan Perpustakaan. Dalam hal ini adalah Bapak Ketut Sedana Arta SPD MPD, yang saya hormati juga Bapak Ibu Koordinator dan para dosen di lingkungan SSP gitu. Dan yang kami banggakan juga pastinya gitu ya, adik-adik mahasiswa, dan mungkin di sini kebanyakan adik-adik mahasiswa yang hadir ini dari lingkungan SSP juga gitu. Nah, jadi seperti yang tadi sudah dibahas juga gitu ya oleh Pak Kejur ataupun Pak Wibi gitu. Jadi dalam diskusi santai kita kali ini, kita akan sedikit membahas tentang kehidupan masyarakat pesisir gitu ya. Jadi berbicara tentang pemberdayaan masyarakat pesisir gitu ya. Mungkin kalau kami dari sektor perikanan berbicara tentang memberdayakan masyarakat rasanya udah biasa sekali gitu ya. Tapi mungkin orang awam mungkin masih sangat jarang gitu ya mendengar pemberdayaan masyarakat gitu. Mungkin kalau pemberdayaan wanita, pemberdayaan perempuan udah sangat familiar gitu bagi kita gitu. Dan saya sangat interest gitu ya ketika ternyata di jurusan sejarah, sosiologi, dan perpustakaan ini juga memiliki ketertarikan gitu ya dalam berbicara tentang masyarakat pesisir ini gitu. Jadi dalam pertemuan kita kali ini kita diskusinya seperti yang tadi Pak Wibi katakan, kita diskusi santai, kita sama-sama belajar di sini gitu. Nah, sebelumnya saya izin share screen sebentar gitu ya. Screen saya sudah terlihat? Sudah Bu, silakan. Sudah. Oke, jadi seperti yang tadi sudah saya jelaskan gitu ya, bahwa dalam diskusi santai kita kali ini, kita akan berdiskusi tentang pemberdayaan masyarakat pesisir, khususnya di salah satu desa pada wilayah Kabupaten Buleleng ini sendiri gitu ya, wilayah Bali Utara ini. Dan saya memilih di sini adalah Desa Sangsit gitu. Kenapa saya memilih Desa Sangsit? Karena memang kami juga dari beberapa akademisi yaitu dosen-dosen dari perikanan ini sudah memang menjadikan Desa Sangsit ini sebagai desa binaan kami. Kenapa kami jadikan desa binaan? Karena memang kami melihat di Desa Sangsit ini itu masyarakat pesisirnya memang masih sangat-sangat membutuhkan perhatian khusus gitu ya kalau kita melihat dari kondisi kehidupan mereka gitu. Dan berbicara tentang masyarakat pesisir ini, kalau kami dari sektor perikanan dan kelautan ini sangat berhubungan ya gitu dengan sektor pesisir ini gitu, karena memang kalau kita lihat dari letak wilayahnya gitu ya, kedua sektor ini sangat-sangat berdampingan gitu ya, jadi kedua sektor ini nggak akan bisa terpisahkan gitu. Makanya untuk berbicara ataupun concern terhadap masyarakat pesisir ini adalah bagian yang sangat penting juga bagi kami di sektor perikanan dan kelautan ini gitu. Jadi dalam pertemuan ini nanti ada beberapa bahasan yang akan saya paparkan gitu. Yang pertama mungkin dari latar belakang. Jadi diawali dari nanti apa itu masyarakat pesisir, terus apa itu pemberdayaan masyarakat pesisir ini sendiri, dan kenapa kita harus memperdayakan masyarakat pesisir ini. Dan itu akan terjawab dari setiap tujuan kenapa kita memperdayakan masyarakat pesisir ini gitu. Jadi kita akan melihat gitu ya, menganalisis apa saja masalah ataupun isu ataupun problematika yang mereka hadapi gitu, sehingga dari problematika yang kita dapatkan itu nanti kita juga akan bisa mengupayakan beberapa strategi ataupun upaya bagaimana kita bisa memperdayakan mereka. Dalam artian kita bisa membantu mereka dalam memanfaatkan sumber daya yang ada gitu. Dan sekilas juga nanti kita akan bahas kenapa sebenarnya sampai saat ini masih banyak sekali setiap upaya yang kita berikan itu tapi terkendala gitu, nggak ada yang berhasil gitu setiap upaya yang kita berikan kepada masyarakat pesisir ini sendiri untuk melepaskan mereka dari jerat ketertinggalan mereka gitu. Nah,
Jadi sebelum kita berbicara tentang pemberdayaan masyarakat pesisir itu, kita harus tahu dulu gitu, apa sih itu masyarakat pesisir gitu. Nah, dan mungkin aja gitu ya, bagi teman-teman yang dari sosiologi itu memang mungkin udah familiar gitu ya tentang masyarakat pesisir ini gitu. Nah, sekilas tentang masyarakat pesisir ini itu adalah namanya masyarakat ya. Berbicara tentang masyarakat berarti sudah ada kelompok orang di dalamnya gitu. Sudah ada kelompok orang, sudah ada komunitas yang menempati wilayah tersebut. Sudah ditempati dan mereka akan hidup bersama, dan biasanya orang-orang ataupun sekelompok orang ini yang hidup di wilayah pesisir itu, mereka juga mempertahankan kehidupan mereka dengan mata pencaharian, memanfaatkan sumber daya yang ada di kawasan wilayah pesisir itu gitu. Jadi mereka memang concern-nya untuk memenuhi kehidupan mereka itu hanya mengandalkan bahan-bahan ataupun sumber daya alam yang ada pada wilayah pesisir itu sendiri gitu. Makanya kalau masyarakat yang ada di wilayah pesisir itu sendiri, kebanyakan mata pencariannya itu adalah sebagai nelayan ataupun menangkap ikan gitu. Dan selanjutnya kita akan lihat gitu, apa sih itu pemberdayaan masyarakat pesisir gitu ya. Nah, kalau kita berbicara tentang pemberdayaan, berarti di dalamnya itu sudah ada suatu upaya, usaha apa? Usaha untuk meningkatkan harkat dan martabat gitu ya. Meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang hidup di wilayah pesisir tersebut gitu. Karena memang pada kenyataannya kehidupan masyarakat wilayah pesisir itu masih sangat jauh dari yang namanya kesejahteraan gitu. Mereka itu masih memang sangat tertinggal gitu, dalam artian juga gitu ya. Tingkat kemiskinan di wilayah pesisir itu masih sangat tinggi gitu. Jadi itulah gunanya kita melakukan pemberdayaan kepada masyarakat pesisir ini, sehingga dengan kata lain, melalui pemberdayaan masyarakat pesisir ini ada upaya ataupun usaha bagaimana supaya kita bisa memampukan mereka, supaya kita bisa memandirikan mereka, bisa mendapatkan kehidupan yang lebih layak gitu. Tapi yang lebih intinya lagi itu adalah bagaimana supaya kita bisa membawa mereka itu tidak nyaman dengan keadaan mereka yang sekarang gitu, sehingga mereka memiliki niat, memiliki kemauan untuk mau lepas dari setiap ketertinggalan mereka saat ini. Nah, berbicara tentang pemberdayaan masyarakat ini juga sebenarnya ini sudah diamanahkan di dalam Perundang-undangan nomor 1 tahun 2014 gitu, di mana perundang-undangan ini merupakan perubahan dari Undang-Undang nomor 27 tahun 2007 yang memang membahas tentang pengelolaan wilayah pesisir gitu. Jadi di dalam perundang-undangan ini itu memang sudah mengamanahkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah itu memiliki kewajiban gitu ya, memiliki kewajiban untuk harus bisa memperdayakan masyarakat pesisir gitu, karena memang melihat kondisi kehidupan dari masyarakat pesisir ini yang memang harus dikembangkan gitu ya, harus diberi suatu edukasi gitu, sehingga mereka itu bisa meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat pesisir itu sendiri gitu. Dan dalam pasal 36 juga itu dijelaskan ataupun diamanahkan juga bahwa pemerintahan dan pemerintah itu juga memiliki kewajiban untuk mendorong setiap kegiatan usaha masyarakat gitu. Jadi pemerintah itu memiliki tugas bagaimana bisa mendukung masyarakat pesisir ini untuk mencapai level kesejahteraan itu gitu. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara mendukung setiap usaha mereka gitu, mulai dari peningkatan kapasitas ataupun pemberian akses teknologi dan informasi gitu, karena memang dari hasil survei yang sering kami lakukan gitu ya ke daerah-daerah pesisir, memang dari segi informasi aja mereka sudah sangat ketertinggalan gitu. Kemudian yang paling membuat mereka sulit untuk mendapatkan keberhasilan dalam usaha mereka itu adalah dari segi modal gitu, minimnya modal. Jadi ini harus didukung oleh pemerintahan gitu. Kemudian sarana dan prasarana yang mendukung keberhasilan setiap usaha mereka. Kemudian kita juga harus memberikan jaminan pasar serta aset ekonomi produktif lainnya gitu. Jadi memang dalam memperdayakan masyarakat pesisir ini itu harus ada kerjasama gitu, mulai dari pemerintahan itu sendiri ataupun dari bidang-bidang akademisi, dan juga pastinya harus ada kerjasama dari masyarakat itu sendiri yang harus kita perdayakan itu gitu, karena percuma jika hanya pemerintah ataupun bidang akademisi yang sibuk gitu ya untuk mau
membawa mereka ke kehidupan yang lebih baik, tapi mereka sendiri nggak mau gitu. Jadi memang tugas kita itu adalah yang pertama, bagaimana supaya menimbulkan kesadaran mereka. Nah, selanjutnya dalam pemberdayaan masyarakat pesisir ini itu sangat penting gitu ya untuk melakukan beberapa kajian yang memang di mana kajian ini tertuang kenapa gitu ya, kenapa kita harus melakukan pemberdayaan, yaitu berdasarkan dari tujuan kita melakukan pemberdayaan itu sendiri gitu. Jadi di sini ada beberapa kajian yang harus kita dapatkan gitu ya. Kenapa kita harus melakukan pemberdayaan bagi masyarakat pesisir ini sendiri. Nah, yang pertama, tujuan dari kita pemberdayaan masyarakat pesisir ini adalah menganalisis gitu ya, menganalisis lingkungan strategis pemberdayaan itu sendiri. Jadi kita melihat dulu gitu ya, kita mengidentifikasi, melihat wilayah-wilayah pesisir mana saja nih yang memiliki potensi gitu. Kita identifikasi, kemudian dalam identifikasi itu kita pasti menemukan permasalahan yang ada gitu, dan dari kita mengidentifikasi permasalahan yang ada itu, kita harus juga mengidentifikasi kendala apa saja yang mereka hadapi gitu, sehingga dalam identifikasi kendala ini itu bisa membantu mereka, entah itu melalui edukasi dengan ataupun memberikan informasi ataupun melatih mereka supaya lebih terampil, dan atau juga yang seperti sudah saya jelaskan di awal tadi, bagaimana kita bisa memberikan sarana dan prasarana yang mendukung mereka gitu. Karena seperti sarana dan prasarana, modal, teknologi itu semuanya menjadi kendala bagi mereka gitu, bagi mereka dalam melakukan peningkatan usaha mereka sendiri gitu. Kemudian tujuan yang ketiga juga ada faktor kunci keberhasilan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat pesisir ini gitu. Apa yang dimaksud dengan faktor kunci keberhasilan ini? Nah, kalau kita berbicara tentang faktor kunci keberhasilan ini sangat erat kaitannya dengan poin yang kedua tadi gitu. Kita mengidentifikasi kendala gitu. Pastinya dari kendala-kendala itu kita harus menemukan gagasan gitu ya. Kita harus menemukan gagasan terhadap isu-isu yang ada, terhadap kendala yang ada, terhadap permasalahan yang ada gitu. Sehingga faktor kunci keberhasilan ini menjadi poin utamanya gitu ya. Apa aja gitu faktor kunci dari keberhasilannya ini? Yaitu kita bisa menjawab dari setiap kendala ini tadi gitu. Kita bisa misalnya tadi kendalanya di modal, berarti faktor kunci keberhasilannya kita harus memberikan modal kepada mereka. Ataupun kalau misalnya faktor kendalanya itu adalah keterbatasan pengetahuan ataupun keterampilan di masyarakat pesisir, berarti kita harus mengedukasi mereka. Kita harus bisa memberikan pelatihan, kita harus bisa melakukan sosialisasi ataupun langsung ikut serta juga gitu ya dalam melakukan setiap usaha-usaha yang dapat meningkatkan kehidupan usaha mereka sendiri gitu. Dan yang tujuan keempat itu ada memberikan rekomendasi tentang strategi pemberdayaan itu sendiri kepada masyarakat pesisir gitu. Jadi kita tidak ujuk-ujuk hanya memberikan edukasi gitu, tapi kita memang memberikan suatu bantuan dalam bentuk yang nyata, memberikan suatu rekomendasi, gagasan yang nyata untuk memenuhi atau bukan memenuhi, tapi untuk mengatasi permasalahan ataupun isu-isu yang mereka hadapi gitu. Jadi kalau misalnya kami dari sektor perikanan gitu ya, dari sektor perikanan mungkin yang paling banyak bekerja ataupun berperan ya biasanya dalam pemberdayaan ini adalah pihak-pihak yang berperan sebagai penyuluh gitu. Jadi tugas dari penyuluh itu adalah mereka harus mulai dari mengidentifikasi gitu, mengidentifikasi kehidupan dari masyarakat pesisir itu sendiri. Mereka juga harus melihat masalah yang mereka hadapi, kemudian kendala-kendala, kenapa mereka terus terjerat di dalam kehidupan yang kurang sejahtera gitu, dan akhirnya kalau misalnya mereka hanya mengidentifikasi, ya nggak ada upaya gitu ya, nggak ada faktor yang menuntun keberhasilan dari masyarakat pesisir ini. Jadi yang terpenting adalah bagaimana kita gitu ya, entah dari pemerintahan ataupun kita dari akademisi ini juga sangat-sangat turut berperan gitu untuk bisa membantu mereka keluar dari zona nyaman ataupun ketertinggalan mereka ini sendiri gitu. Nah, selanjutnya di sini kita akan melihat bersama-sama gitu ya, bagaimana sebenarnya kehidupan
di masyarakat pesisir, khususnya di Desa Sangsit gitu. Nah, jadi seperti yang tadi sudah saya paparkan gitu ya, bahwa Desa Sangsit ini adalah salah satu desa binaan kami gitu ya, beberapa dosen perikanan di Undiksa gitu, dan beberapa kali kita juga sudah pernah melakukan sosialisasi, kita juga pernah melakukan edukasi, dan beberapa kali kita juga sudah sering melakukan survei gitu ya ke Desa Sangsit ini gitu. Dan di sini kita akan melihat nih bagaimana sebenarnya gambaran kehidupan mereka gitu, mulai dari mereka profesinya sebagai apa, terus kehidupan sehari-hari mereka itu seperti apa gitu. Nah, di sini kita akan lihat bahwa berbicara tentang profesi terlebih dahulu gitu ya. Jadi para pria ataupun yang menjadi kepala rumah tangga dalam artian adalah bapak-bapak gitu ya, itu kebanyakan memang berprofesi sebagai nelayan gitu. Jadi mereka biasanya mulai mencari ikan itu, mereka turun ke laut itu sekitar jam 12, dan jam 6 sore mereka sudah pulang, sudah mendarat lagi gitu. Nah, dan kebanyakan memang pekerjaan mereka hanya sebagai nelayan gitu. Mereka hanya menggantungkan hidup mereka itu pada hasil tangkap yang mereka dapatkan gitu. Dan permasalahan yang didapatkan itu adalah bahwa kita tidak bisa menjamin hasil tangkap kita itu selalu maksimal gitu, selalu banyak gitu. Nah, karena di dalam sumber daya alam laut bebas itu juga ada ada seperti perubahan musim gitu, itu yang sangat berpengaruh terhadap jumlah ikan-ikan yang didapatkan gitu. Makanya akhirnya dari beberapa yang tadinya mereka adalah nelayan, akhirnya berganti profesi gitu. Jadi beberapa juga ada bapak-bapak yang saya wawancarai, itu sudah beralih profesi, yang dulunya dia nelayan, akhirnya dia memilih untuk menjadi buruh bangunan gitu, karena bagi dia buruh bangunan lebih menjamin gitu ya untuk penghasilan pemenuhan kebutuhannya sehari-hari gitu. Nah, selain daripada bernelayan gitu ya, beberapa dari para pria ataupun kaum bapak di Desa Sangsit ini itu juga menjalani kehidupannya itu sehari-harinya itu dengan memancing gitu. Jadi yang berprofesi sebagai nelayan ini juga tidak setiap hari mereka turun ke laut gitu ya untuk mencari ikan, karena memang balik lagi gitu, yang pertama mereka para nelayan ini juga nggak semuanya punya perahu gitu, dan yang kedua juga banyak yang akhirnya para nelayan karena minimnya hasil tangkap yang mereka dapatkan, akhirnya mereka malas gitu ya, malas untuk turun ke laut untuk mencari ikan, karena bagi mereka itu akhirnya adalah usaha yang sia-sia, nggak mendapatkan hasil gitu, akhirnya mereka hanya cukup dengan memancing gitu. Karena dari hasil survei yang saya dapatkan, prinsip mereka itu adalah yang penting bisa makan setiap hari gitu. Jadi mereka cukup dengan memancing setiap hari, dan hasil pancingan mereka itu ya mereka manfaatkan untuk kebutuhan pangan mereka gitu. Nah, sedangkan profesi yang para wanita ataupun istri para nelayan ini kebanyakan sebagian besarnya itu adalah tidak bekerja gitu. Jadi mereka kehidupan mereka sehari-hari itu mereka hanya berkumpul sesama istri nelayan dari pagi sampai siang, katanya palingan mereka mengurus anak gitu ya, mengurus rumah, terus siang ke sore, terkhusus di sore hari mereka berkumpul gitu, mereka berkumpul bercerita sesama istri nelayan, dan biasanya mereka itu bercerita sambil menikmati senja sambil menunggu para suami mereka pulang menangkap ikan gitu. Jadi itu saja pekerjaan dari para istri nelayan ini gitu. Dan ketika saya tanyakan kenapa nggak memilih untuk bekerja gitu ya, kebanyakan dari mereka menjawab memang karena nggak tahu mau kerja apa gitu, dan ada sebagian yang memang secara jujur menjawab karena malas gitu. Jadi ini membuat saya sebenarnya sangat miris gitu ya melihat keadaan ini, yang memang keadaannya yang sudah memperhatikan tapi juga tetap malas gitu ya, tetap malas. Jadi ini kita sebagai pihak akademik ataupun pemerintah mungkin sulit juga gitu, gimana harus membantu mereka gitu. Namun ada juga beberapa
dari istri nelayan itu juga berjualan gitu. Mereka membantu para suami untuk mendapatkan sumber penghasilan itu dengan jualan toko kelontong gitu. Tapi seperti yang teman-teman bisa lihat pada gambar ini gitu ya, itu bisa kita lihat gitu ya dari jumlah bahan-bahan yang mereka jual juga masih sangat minim gitu. Jadi memang dari hasil wawancara kami juga itu mereka juga menyebutkan bahwa keuntungan mereka juga sangat-sangat kecil gitu, karena pasar mereka juga ya hanya wilayah-wilayah hanya masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir ini saja gitu. Tapi setidaknya ini better gitu dibandingkan para istri yang sama sekali nggak mau bekerja gitu. Nah, selain daripada itu, ada juga gitu ya, beberapa dari masyarakat pesisir ini juga berjualan gitu. Jadi dari hasil tangkap mereka itu mereka menjualnya itu dalam bentuk ikan itu sudah dibakar gitu, sudah diolah gitu. Tapi kami pernah juga gitu ya makan di warung ikan bakar ini gitu. Tapi ya balik lagi gitu, konsumennya itu juga, customer-nya juga cukup sangat minim gitu, jadi nggak membantu juga untuk penghasilan mereka sebenarnya gitu. Dan beberapa juga kalau dilihat dari gambar ini salah satu lansia yang ada di wilayah pesisir ini, dan bagi para lansia memang kebanyakan itu sudah tidak bekerja gitu. Jadi memang sama seperti pekerjaannya ya sama seperti ibu-ibu yang tidak bekerja tadi gitu, hanya menikmati udara pinggir pantai, terus ketika sore hari mereka hanya menikmati senja sambil sunsetan gitu. Dan yang menarik bagi saya gitu ya, kehidupan anak-anak dan remaja di wilayah pesisir Desa Sangsit ini gitu. Kalau di sore hari itu mereka biasanya berenang bersama gitu. Dan ini ibu-ibunya katanya mereka sedang piknik dan anak-anaknya sedang berenang gitu ya. Jadi nggak heran gitu ya ketika kita menjumpai kalau misalnya banyak anak-anak yang memang tinggal di daerah pesisir itu sangat-sangat ahli gitu ya, sangat excellent dalam hal berenang gitu, karena memang ini salah satu menjadi budaya mereka. Jadi setiap sore itu mereka pasti berenang bersama gitu. Dan ini juga ada beberapa anak-anak yang membuat saya menarik perhatian saya juga gitu ya, bahwa anak-anak dari para nelayan ini juga nggak putus sekolah gitu. Jadi mereka masih semangat untuk mau belajar gitu. Dan inilah yang menjadi tugas kita sebenarnya gitu ya. Mungkin bagi para orang tua mereka sudah sangat sulit gitu ya kita mengedukasi mereka untuk bisa lepas gitu ya dari kenyamanan ketertinggalan mereka gitu. Tapi tidak dengan anak-anak mereka, tidak dengan kaum muda karang tarunanya gitu. Dan ini bisa benar-benar kita edukasi mereka gitu, supaya mereka nggak seperti orang tuanya gitu. Maksudnya dalam artian tidak nyaman dengan kehidupan mereka yang sangat terketertinggalan ini gitu. Dan inilah mungkin tugas kita bersama-sama gitu. Nah, jadi dari pemaparan tentang kehidupan masyarakat di Desa Sangsit ini, mungkin teman-teman sekalian juga sudah bisa nih nyimpulkan tentang problematika ataupun masalah apa aja nih sebenarnya yang dihadapi oleh masyarakat di desa pesisir ini sendiri gitu, di Desa Sangsit ini gitu. Dan memang problematika yang paling mereka hadapi saat ini yaitu minimnya hasil tangkap gitu ya, minimnya hasil tangkap. Jadi kalau misalnya tahun-tahun sebelumnya dulu gitu ya, hasil tangkap mereka itu masih lumayan gitu, masih ada ikan tongkol gitu ya. Ikan tongkol kan seperti yang kita ketahui gitu ya, ikan tongkol itu kalau kita jual itu masih bernilai jual yang cukup tinggi gitu. Tapi untuk 1 tahun terakhir ini mereka nggak pernah lagi mendapatkan hasil tangkap berupa ikan tongkol gitu. Nah, dan juga kenapa gitu ya, kenapa hasil tangkap ini menjadi sangat minim. Nah, ini kalau misalnya kami dari perikanan sendiri, ini karena memang dipengaruhi oleh perubahan musim gitu ya, perubahan musim dengan ruaya ikan itu sendiri gitu. Kalau kita berbicara tentang ruaya, itu adalah satu mata rantai daur ulang hidup bagi ikan gitu, untuk menentukan habitat dengan kondisi yang sesuai gitu. Dan mereka itu akhirnya banyak spesies ikan itu bermigrasi gitu pada skala waktu yang berjarak baik harian ataupun tahunan gitu. Dan tujuan mereka bermigrasi itu sebenarnya karena kebutuhan makanan ataupun proses reproduksi yang akan mereka lakukan gitu. Jadi ini adalah hal yang nggak bisa kita
kita kontrol gitu. Makanya sebenarnya kalau kita hanya memanfaatkan ataupun mengandalkan hasil tangkap pada laut lepas itu sebenarnya memang kurang worth it gitu. Makanya akhirnya mereka sangat-sangat kesulitan untuk 1 tahun terakhir ini gitu, karena seperti yang tadi saya katakan, mereka hanya memanfaatkan dari jumlah hasil tangkap mereka gitu. Dan kemarin gitu ya, sekitar beberapa minggu yang lalu gitu ya, saya dan rekan-rekan melakukan survei ke sana gitu, dan ketepatan sekali pada saat kita berkunjung ke sana itu ada satu nelayan yang baru saja mendarat gitu. Dan memang benar gitu, mereka itu hanya mendapatkan hasil tangkap yang sangat-sangat minimum gitu. Beberapa hasil tangkap yang mereka dapatkan itu berupa ada ikan mahi-mahi gitu. Mungkin teman-teman sekalian juga udah familiar ya sama ikan mahi-mahi gitu. Ikan mahi-mahi ataupun yang familiar juga kita kenal sebagai ikan lemadang gitu ya. Di mana ikan ini memang biasanya hidup di perairan laut dangkal gitu. Dan di sini bisa dilihat gitu ya, dari hasil tangkap mereka setengah hari gitu ya, dari jam 12 sampai 6 sore mereka hanya mendapatkan 1 ekor gitu ya, 1 ekor ikan mahi-mahi gitu. Jadi benar-benar ya ini untuk mereka konsumsi aja udah habis gitu, nggak mungkin dijual lagi gitu. Kemudian selain daripada mahi-mahi, itu ada jenis ikan terbang. Itu ada jenis ikan terbang ataupun yang paling sering orang sebutnya itu adalah ikan Indosiar gitu, karena ikan terbang ini merupakan ikonnya channel Indosiar pada zaman dahulu kala gitu ya. Jadi orang-orang sering menyebutnya sebagai ikan Indosiar gitu. Nah, tapi untuk jumlah dari hasil tangkap untuk ikan Indosiar ini sendiri ataupun ikan terbang ini sendiri itu lumayan gitu, karena memang balik lagi ke habit dari si ikan terbang ini gitu, karena memang mereka hidupnya bergerombol gitu. Jadi mereka sekali menebar jala itu memang dalam jumlah yang besar itu bisa didapatkan gitu. Dan nah, daripada kedua ikan ini ada juga mereka dapatkan jenis ikan banu gitu ya, jenis ikan banu. Dan di sini juga bisa dilihatkan gitu, dilihat bahwa jumlah dari ikan banu yang mereka dapatkan itu juga cuma 4 ekor gitu ya, dan itu juga masih langsing-langsing ya ikannya gitu. Dan di sini sebenarnya bisa benar-benar kita simpulkan gitu bahwa memang ini benar-benar problematika banget gitu yang mereka hadapi ini gitu, karena dengan jumlah yang sangat sedikit ini gitu ya, gimana mereka bisa memenuhi kebutuhan mereka gitu. Palingan yang bisa mereka jual ya dari jenis ikan terbang ini saja gitu, dan itu pun ya dijual dengan harga yang sangat murah gitu. Nah, di sini kita akan melihat gitu ya, kira-kira mereka menjual hasil tangkapan mereka dengan harga berapa saja gitu. Nah, yang pertama dari ikan mahi-mahi dulu gitu ya. Ikan mahi-mahi didapat cuma 1 ekor. Dan ini beratnya kemarin kurang lebih itu sekitar 2 kilo gitu, dan dijual hanya dengan harga 35.000 gitu. Dijual dengan harga 35.000 yang memang sangat-sangat murah gitu ya. Nah, dan untuk ikan terbangnya sendiri itu dijual sekilonya itu hanya 10.000 gitu, 10.000. Dan untuk ikan banu ini tadi itu dijual hanya dengan sekitar harga Rp20.000 gitu. Nah, dan inilah yang menjadi problematika sebenarnya gitu. Kalau mereka menjual dengan masih dalam bentuk utuh, bahan baku yang memang masih segar, itu memang dijual cukup dengan harga yang sangat murah gitu. Makanya harus ada dilakukan pengolahan gitu, pengolahan yang akhirnya menghasilkan produk-produk turunan ikan ini sendiri gitu. Produk-produk di mana produk-produk yang didapatkan ini akan berupa produk added value, sehingga kita bisa memanfaatkan bahan baku yang sedikit dengan menghasilkan produk-produk turunan ikan dalam jumlah yang besar, dalam jumlah yang banyak, dan dapat dijual dengan nilai yang jauh lebih tinggi gitu. Tapi permasalahannya adalah para ibu ataupun istri dari nelayan ini adalah malas gitu ya, malas untuk melakukan usaha ini gitu. Jadi balik lagi, ini adalah persoalan yang memang sangat kompleks gitu ya, yang susah gitu. Jadi permasalahannya itu bukan di modal atau di mana gitu yang memang bisa kita bantu. Tapi kalau udah berbicara tentang malas ya memang harus, yang pertama itu ya harus kita
lakukan itu adalah bagaimana untuk menumbuhkan kesadaran mereka gitu. Dan yang menarik lagi bagi saya adalah ada budaya di Desa Sangsit ini itu bahwa hasil tangkap itu dibagi secara gratis kepada sesama mereka gitu, sesama tetangga mereka gitu. Dan nah sebenarnya kalau untuk tradisi ini gitu ya, tergantung kita melihat dari perspektif mana nih. Positifnya ya kita bisa melihat ya mereka saling membantu gitu ya, saling menopang. Tapi kalau kita lihat dari perspektif negatifnya gitu, ketika semua hasil tangkapan dan setiap harinya mungkin kebayang nggak hanya satu nelayan yang menangkap ikan, dan setiap mereka selesai menangkap ikan, hasil tangkapan dalam jumlah yang kecil dan setengah dari hasil tangkapan itu udah habis dibagi secara gratis gitu. Jadi apalagi yang menjadi sumber penghasilan dari mereka gitu. Jadi saya nggak mengerti gitu ya tentang tradisi mereka, dan ini memang kalau yang tentang tradisi ini tergantung sebenarnya kita melihat dari perspektif yang bagaimana gitu. Dan yang menarik lagi itu adalah ada satu budaya di Desa Sangsit ini, yaitu budaya gotong royong gitu. Jadi memang saya melihat gitu ya, saya langsung melihat bahwa memang di masyarakat di Desa Sangsit ini memang kerjasamanya itu memang tinggi gitu ya. Rasa empatinya terhadap sesama mereka itu sangat tinggi gitu, karena memang benar gitu ya, untuk mengangkat perahu ke daratan itu nggak akan bisa dilakukan oleh satu orang gitu. Tapi yang saya lihat gitu ya, mereka itu semuanya inisiatif gitu, tanpa bapak nelayannya meminta tolong, mereka langsung inisiatif semuanya membantu gitu. Jadi ketika saya melakukan wawancara juga ternyata memang itu budaya mereka gitu. Jadi ketika ada satu nelayan yang sudah selesai mencari ikan gitu ya, mencari ikan dan mau mendarat ke daratan, itu mereka memang langsung bergotong royong gitu untuk membantu para nelayan tersebut gitu. Jadi ini sebenarnya hal positif juga yang bisa kita contoh dari kebudayaan Desa Sangsit ini sendiri gitu. Nah, jadi berbicara tadi tentang problematika yang ada gitu ya kan, ini sebenarnya sedikit tidak relate gitu ya, tidak sejalan ya dengan sumber daya yang ada di Indonesia gitu, bahwa memang seperti yang kita ketahui gitu ya, Indonesia itu kaya banget gitu ya dengan sumber daya alamnya gitu. Seperti kita ketahui juga Indonesia itu 2/3 bagiannya itu adalah perairan gitu, yang akhirnya menjadikan Indonesia itu sering disebut sebagai negara kepulauan gitu. Dan pastinya gitu ya, di dalam ketersediaan wilayah ini ada sangat banyak sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan di dalamnya gitu. Jadi kalau kita pikir gitu ya, kalau kita pikir-pikir dari ketersediaan sumber daya alam ini, rasanya harusnya tidak ada lagi kehidupan masyarakat pesisir yang masih yang di dalam zona kemiskinan itu gitu. Tapi pada kenyataannya apa gitu? Pada kenyataannya sampai saat ini kehidupan masyarakat pesisir itu masih sangat memprihatinkan. Tidak hanya di kehidupan Sangsit gitu ya, di Desa Sangsit, tapi rata-rata di kehidupan masyarakat pesisir ini masih sangat memprihatinkan gitu. Hal ini kenapa? Hal ini balik lagi dengan ketersediaan sumber daya alam gitu. Jadi percuma gitu ya, percuma sumber daya alamnya banyak tapi tidak termanfaatkan gitu. Jadi inilah alasan kenapa dengan ketersediaan sumber daya alam yang banyak, tapi kenapa gitu kan kehidupan masyarakat masih sangat memprihatinkan, itu karena sumber daya manusia SDM-nya itu memang belum mampu gitu ya, belum mampu mengolah sumber daya alam yang ada secara maksimal gitu. Jadi percuma gitu kan, percuma kita memiliki sumber daya yang sangat banyak tapi kita belum mampu memanfaatkannya secara maksimal. Nah, sehingga dari permasalahan-permasalahan inilah kita, baik pemerintah ataupun kita yang berada di bidang akademisi ini, itu harus membuat konsep pemberdayaan ini sendiri gitu. Jadi seperti yang tadi sudah saya jelaskan juga di awal gitu, bahwa pada dasarnya gitu ya, bahwa dalam melakukan pemberdayaan masyarakat ini itu adalah suatu proses pertumbuhan gitu ya, suatu proses perkembangan yang menguatkan masyarakat gitu untuk ikut terlibat dalam berbagai aspek pembangunan di suatu wilayah pesisir tersebut, yang pastinya untuk membangun masyarakatnya juga gitu. Jadi biasanya gitu ya, para ahli
itu dalam melakukan pemberdayaan itu mereka melakukan beberapa pendekatan gitu. Jadi dan beberapa pendekatan yang sering para ahli lakukan itu ada pendekatan mobilisasi ataupun community mobilization gitu. Jadi dalam pendekatan ini biasanya memang dilakukan oleh atasan ke masyarakat langsung gitu, oleh pemerintah ataupun pihak akademisi secara langsung. Yang memang sifat dari pendekatan ini biasanya direktif gitu ataupun langsung memberi pengarahan. Jadi masyarakat atau pemerintah ataupun pihak akademisi langsung memang turun lapangan, melihat kondisi wilayah pesisir itu sendiri, dan mereka benar-benar langsung mengarahkan masyarakat pesisir tersebut harus melakukan apa gitu, dan memenuhi setiap kebutuhan masyarakat pesisir dalam melakukan upaya-upaya usaha mereka gitu. Nah, selain daripada upaya pendekatan mobilisasi ini, ada juga pendekatan partisipasi masyarakat ataupun community participation gitu, di mana ini akan berbicara tentang keikutsertaan dari masyarakat itu sendiri. Jadi percuma gitu ya kan, ketika pemerintah sudah menyediakan modal, sudah menyediakan waktu, sudah memberikan edukasi gitu, tapi masyarakatnya sendiri nggak mau diperdayakan gitu, masyarakatnya sendiri nggak mau dibawa ke kehidupan yang lebih baik gitu. Jadi yang paling berperan juga sebenarnya partisipasi ataupun keikutsertaan dari masyarakat itu sendiri. Kemudian yang paling menarik itu adalah pembangunan berbasis masyarakat ataupun community development gitu. Jadi di sini masyarakat tadi bukan saja sebagai objek gitu, tapi justru mereka akan berperan aktif sebagai subjeknya gitu. Mereka yang akan mulai berpikir kira-kira permasalahan apa yang sedang mereka alami gitu. Terus mereka sudah mulai berpikir apa tujuan mereka gitu ya, apa tujuan mereka dalam memperdayakan diri mereka sendiri, dan yang terakhir mereka juga sudah harus mulai berpikir gitu ya, upaya-upaya apa gitu ya yang harus mereka lakukan untuk dapat mengembangkan potensi ataupun keterampilan diri mereka sendiri gitu. Nah, biasanya kalau dari sektor perikanan dan kelautan itu sering ada namanya gabungan kelompok nelayan desa gitu. Jadi melalui kelompok-kelompok nelayan desa ini biasanya mereka dibina ataupun dibantu oleh pemerintah setempat untuk membantu perkembangan usaha-usaha yang akan mereka lakukan gitu. Tapi mirisnya lagi di desa Sangsit ini gitu ya, untuk kelompok nelayan desanya juga tidak berjalan dengan baik gitu. Jadi kebayang gitu ya, betapa lengkapnya sudah problematika yang ada di wilayah pesisir Sangsit ini sendiri gitu. Nah, akhirnya kita beberapa dosen perikanan dan kelautan yang dari Undiksa itu akhirnya membuat suatu strategi gitu. Kita membuat suatu strategi pemberdayaan masyarakat pesisir di desa Sangsit ini gitu. Jadi beberapa bulan yang lalu kita sudah mulai mengedukasi tentang bagaimana pengolahan daging ikan menjadi suatu produk yang added value gitu. Jadi kita sudah tahu nih problematika mereka, bahwa hasil tangkap mereka sudah sangat minim akhir-akhir ini gitu. Jadi kita mulai mengedukasi mereka bahwa mereka nggak bisa hidup hanya dengan mengandalkan hasil tangkap gitu, yang jumlah ataupun keberhasilan dari hasil tangkap mereka itu nggak ada jaminannya gitu. Jadi kita mengedukasi mereka bagaimana nih supaya mereka tetap bisa survive dengan melakukan suatu pengolahan produk ikan tersebut gitu. Jadi dari hasil tangkap mereka itu tadi, dari hasil tangkap yang minim itu, mereka mulai nih melakukan pengolahan, sehingga dengan bahan baku yang sedikit mereka akan bisa menghasilkan produk-produk dalam jumlah yang banyak dan dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi gitu. Dan selain daripada itu, tujuan dari kami mengedukasi pengolahan ini adalah untuk mempertahankan daya simpannya juga gitu. Karena sekedar informasi gitu ya bagi teman-teman sekalian gitu. Kalau kita berbicara tentang ikan gitu ya ataupun organisme-organisme akuatik lainnya, itu sangat-sangat perishable food gitu, ataupun pangan yang sangat mudah rusak gitu. Tapi ketika kita melakukan pengolahan itu benar-benar bisa memperpanjang daya simpannya sendiri gitu. Jadi ketika mereka sudah melakukan pengolahan itu mereka bisa menyimpannya dalam jangka waktu yang cukup banyak gitu. Dan itulah yang akhirnya harapan kami sekali supaya ini bisa terimplementasikan gitu. Nah, ini produk nyata yang kemarin yang sudah kami edukasikan kepada mereka itu adalah pembuatan pempek warna-warninya gitu.
Jadi kita kemarin mengedukasi dengan memanfaatkan daging ikan yang minimum itu bisa menghasilkan kualitas pempek yang enak, dan ini bisa dijual dengan harga yang ya pastinya lebih tinggi ketika dibandingkan dengan mereka menjual bahan baku segarnya gitu. Dan kenapa sebenarnya kemarin kami juga memberi ide gitu ya, kenapa pempeknya harus diwarna-warniin gitu ya kan, dengan penambahan sayur lagi gitu. Jadi ini adalah inovasi kreatifnya gitu, karena kan kita harus melihat pasar gitu. Kalau kita harus melihat bahwa kan di zaman sekarang itu semuanya konsumen itu membeli sesuatu itu bukan hanya melihat dari citra rasa gitu, tapi melihat dari inovasi ataupun kreatif dari produk-produk yang kita ciptakan gitu. Dan kemarin juga kita ini sebenarnya tujuannya juga itu adalah kepada anak-anak kecil di wilayah pesisir itu gitu, karena kita banyak menjumpai anak-anak itu sangat sulit untuk makan sayur gitu, dan itu akhirnya bisa menimbulkan stunting gitu, karena memang kalau kita lihat dari data gitu ya, di wilayah Bali sendiri itu masih jumlah stuntingnya itu masih cukup tinggi gitu. Jadi kita berusaha untuk menciptakan produk-produk yang memang tidak hanya bisa kita jual dengan harga yang tinggi, tapi kita juga bisa menghasilkan produk-produk yang bernilai gizi tinggi gitu. Jadi dengan anak-anak nggak suka makan sayur, akhirnya kebutuhan jumlah vitamin mereka tetap terpenuhi dengan memakan pempek sayur ini gitu. Jadi selain kita bisa mendapatkan inovasi, mendapatkan warna-warni dari sayuran ini sendiri, itu dari pigmennya, kita juga bisa mendapatkan kandungan gizi sendiri gitu yang sudah di substitusi ke dalam produk pempek ini sendiri gitu. Dan pastinya gitu ya, dalam pembuatan pempek ini itu modalnya sangat minim gitu, modal sangat minim, dan pembuatannya itu juga sangat-sangat relatif mudah gitu. Jadi makanya sebenarnya ini kami harapkan sekali kemarin bisa jadi lahan usaha yang bisa mereka kembangkan gitu. Tapi lagi dan lagi gitu ya, lagi pas setelah beberapa bulan kami melakukan edukasi ini, kami melakukan survei kembali gitu. Dan kami bertanya, gimana, apakah sudah mulai mengimplementasikan penjualan pempek sayur ini? Ternyata belum gitu. Dan alasannya itu membuat kita sedih gitu. Alasannya itu karena malas gitu. Jadi inilah yang benar-benar sangat sulit gitu, gimana membawa perubahan dalam diri mereka gitu. Dan tapi sebenarnya ya dengan alasan itu kita nggak boleh berhenti gitu sebenarnya untuk memperdayakan mereka gitu, sehingga kami juga berencana akan tetap melakukan edukasi gitu dengan produk yang lain yang mungkin lebih menarik perhatian mereka. Dan di sini kami mencoba lagi gitu ya dengan mengolah hasil samping gitu ya, hasil samping dari kulit ikan gitu. Mungkin teman-teman juga udah familiar gitu ya kalau dengan kerupuk kulit ikan gitu. Dan seperti teman-teman ketahui juga gitu ya, di Bali sendiri itu sudah ada beberapa perusahaan fillet gitu ya. Jadi mereka hanya memanfaatkan daging, sedangkan kulit itu mereka buang gitu, yang dimana kulit itu sangat-sangat mencemari lingkungan. Dan di sini kita membuat suatu gagasan, kita akan memanfaatkan kulit yang mencemari lingkungan itu, dan kita akan membuat suatu produk yang added value gitu. Dan ini kemarin sebenarnya ini salah satu inovasi kita, dosen aquaculture dengan mahasiswa gitu, dan ini kemarin kita lombakan juga gitu, dan syukurnya dapat juara juga gitu ya mahasiswa-mahasiswa kita. Dan setelah kita coba gitu ya, setelah kita coba kemarin dengan formulasi yang kita buatkan sendiri gitu ya, ini benar-benar cita rasanya sangat enak gitu. Padahal itu kulit ya, kulit yang benar-benar mungkin selama ini orang nggak terpikir gitu bisa menjadi suatu produk dengan cita rasa yang enak gitu. Dan kemarin juga inovasi dari mahasiswa itu sendiri, mereka membuatnya itu dengan menambahkan saus mentai gitu, dimana kan memang kalau anak-anak milenial zaman sekarang itu mentai itu sudah salah satu menjadi makanan favorit mereka gitu. Jadi kemarin kita menciptakan kerupuk kulit ikan ini dengan penambahan saus mentai ini gitu. Dan kemarin juga kita sudah mencoba dengan penambahan cita rasa sunah cekuh gitu, di mana sunah cekuh itu adalah salah satu makanan khas Bali gitu ya, dan memang rasanya juga sangat enak gitu. Dan kalau kita berbicara dengan ke bisnisnya gitu ya, ini setelah kita hitung-hitung kemarin ya, kita bisa menjual satu kemasan ini
itu dengan harga 15.000 itu modalnya itu nggak sampai 10.000 gitu. Jadi bisa dibayangkan gitu ya, ketika masyarakat pesisir khususnya ibu-ibu itu benar-benar niat gitu ya, benar-benar niat untuk mau mengembangkan usaha ini benar-benar bisa membantu perekonomian mereka gitu, dan bisa membantu para suami mereka juga gitu untuk mendapatkan mata pencaharian gitu. Nah, dan selain daripada pemanfaatan pengolahan produk perikanan itu sendiri, kita juga mau mencoba mengedukasi mereka dengan melakukan usaha budik damber, yaitu budidaya ikan dalam ember. Dan mungkin kalau budik damber ini sudah banyak sekali ya orang-orang yang mencoba gitu ya, karena memang ini pengerjaannya relatif sangat mudah, minim modal dengan keberhasilan yang tinggi gitu. Dan ini kita sangat harapkan nantinya juga bisa mereka mereka usahakan gitu, menjadi suatu ladang usaha juga bagi mereka gitu. Nah, dan berikut ini sekilas gitu ya, mungkin dari tadi penjelasan yang di awal gitu, itu teman-teman sekalian sudah bisa menyimpulkan gitu ya, banyak sekali hambatan gitu ya, banyak sekali hambatan yang didapatkan gitu ya dalam kita melakukan pemberdayaan masyarakat di wilayah pesisir ini sendiri gitu, dan beberapa memang hambatan yang benar-benar kita hadapi gitu ya untuk memperdayakan mereka. Itu yang pertama adalah kurangnya kesungguhan gitu ya, kurangnya kesungguhan, minat dan komitmen gitu, karena memang balik lagi gitu, karena budaya malas mereka itu sangat sulit untuk dihilangkan gitu. Dan kalau misalnya berbicara tentang kemalasan itu ya pasti sudah berhubungan dengan kesadaran gitu. Mereka memang kurangnya sadar untuk berkembang gitu. Kenapa? Karena balik lagi, mereka sudah sangat menikmati gitu. Mereka sangat enjoy dengan kehidupan mereka yang yang dalam zona kemiskinan gitu. Mereka nggak masalah lagi dengan hal itu gitu. Jadi itu juga yang menjadi kendala kita untuk memperdayakan mereka gitu. Dan mungkin ada faktor lainnya juga, itu dari kurangnya kerjasama antar berbagai pemangku kepentingan gitu. Tapi ini sebenarnya sudah banyak gitu. Sebenarnya nggak begitu menjadi kendala gitu. Yang paling kendala itu adalah tentang kesungguhan dan kesadaran mereka gitu. Dan juga mungkin keterbatasan anggaran gitu. Tapi sebenarnya dengan memanfaatkan gitu ya, yang inovasi-inovasi yang tadi sudah saya paparkan, itu sebenarnya dengan modal yang sangat kecil, tapi jika mereka punya kesungguhan dan minat, itu benar-benar bisa dijalankan dan diimplementasikan dengan baik gitu. Jadi dari pemaparan ini itu bisa kita simpulkan gitu ya, bahwa memang kehidupan masyarakat pesisir khususnya di Desa Sangsit ini masih sangat memprihatinkan gitu. Dan yang paling sulit untuk kita sulit kita kerjakan gitu ya untuk membawa mereka ke keadaan yang lebih baik adalah di diri mereka sendiri gitu, karena mereka memang sulit gitu ya, sulit untuk meninggalkan zona nyaman mereka sendiri gitu. Jadi mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana kehidupan masyarakat pesisir di Desa Sangsit ini, dan bagaimana juga tadi kendala-kendala yang kita hadapi gitu ya dalam memperdayakan mereka gitu. Dan sebenarnya dari pemaparan ini gitu, ini menjadi tugas kita bersama gitu, menjadi tugas kita bersama bagaimana kita bisa mengedukasi mereka, menumbuhkan minat dan keinginan mereka untuk benar-benar bisa keluar dari zona nyaman mereka sendiri gitu. Mungkin ini sedikit pemaparan ataupun sharing dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun keterbatasan dalam penyampaian. Saya ucapkan banyak terima kasih dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.